Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan analisis studi kasus pengembangan aplikasi mobile e-commerce menggunakan metode SDLC. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Hasnia dengan NPM 23100102555 dan teman-teman saya. Saya Mazaya Amalia Dewi dengan NIM 2410010422. Saya Nurhayati Panazmi dengan NPM 231010431. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Haifa Nazmi. Latar belakang. Pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia menjadikan kualitas layanan digital sebagai faktor utama dalam menjaga kepercayaan pengguna. Tokopedia sebagai salah satu platform terbesar melayani jutaan transaksi setiap harinya, yang berarti setiap kegagalan sistem dapat berakibat pada kerugian finansial yang besar dan menurunnya reputasi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan proses software testing yang komprehensif dalam siklus pengembangan perangkat lunak (SDLC) dengan menggunakan metode Agile Scrum. Testing tidak lagi dilakukan hanya di akhir tahap pengembangan, melainkan secara berkelanjutan di setiap sprint. Laporan ini disusun untuk menganalisis bagaimana peran testing dalam setiap tahapan SDLC pada studi kasus aplikasi Tokopedia, guna memastikan sistem yang dihasilkan stabil, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tahapan SDLC dalam pengembangan aplikasi. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Agile Scrum. Yang ketiga, bagaimana peran testing dalam setiap tahap. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, menjelaskan tahapan SDLC. Yang kedua, menganalisis penggunaan Agile Scrum. Yang ketiga, menjelaskan proses testing. Dan yang keempat, mengetahui implementasi dan deployment. 7. Tahap SDLC. Yang pertama, planning. Planning adalah tahap awal dalam SDLC yang berfokus pada perencanaan proyek perangkat lunak. Pada tahap ini dilakukan identifikasi tujuan sistem, ruang lingkup proyek, kebutuhan sumber daya, jadwal pekerjaan, serta estimasi biaya dan risiko yang mungkin muncul. Tahap planning sangat penting karena menjadi dasar bagi proses pengembangan selanjutnya. Perencanaan yang baik akan membantu tim dalam memahami arah proyek dan mengurangi kemungkinan terjadinya kendala saat implementasi. Yang kedua, analisis. Analisis merupakan tahap untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengguna serta kebutuhan sistem secara lebih rinci. Pada tahap ini, pengembang mengumpulkan informasi melalui wawancara, observasi, diskusi, atau studi dokumen untuk mengetahui fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan. Hasil dari tahap analisis biasanya berupa spesifikasi kebutuhan sistem yang menjadi acuan dalam proses desain dan pengembangan. Yang ketiga, desain. Desain adalah tahap perancangan sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Dalam tahap ini dibuat rancangan arsitektur sistem, desain database, antarmuka pengguna, alur proses, serta struktur modul yang akan dikembangkan. Tujuan tahap desain adalah memberikan gambaran teknis mengenai bagaimana sistem akan dibangun. Dengan desain yang baik, proses implementasi menjadi lebih mudah dan terarah. Yang keempat ada implementation. Implementation adalah tahap penerapan rancangan sistem ke dalam bentuk kode program. Pada tahap ini, pengembang mulai membangun aplikasi sesuai dengan yang telah dibuat sebelumnya.
Proses implementation mencangkup pembuatan fitur, integrasi database, pengaturan backend, dan dengan frontend serta penyesuaian dengan kebutuhan sistem. Tahap ini menjadi inti dari pengembangan karena rancangan ini mulai diwujudkan menjadi sistem yang dapat dijalankan. Yang kelima, testing. Testing adalah tahap pengujian sistem untuk memastikan bahwa perangkat lunak berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan untuk menemukan bug, error, atau ketidaksesuaian fungsi sebelum sistem digunakan oleh pengguna. Testing dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti unit testing, integration testing, system testing, dan user dependency testing. Tahap ini sangat penting untuk menjaga kualitas keamanan dan keandalan sistem. Yang keenam ada deployment. Deployment adalah tahap distribusi atau penerapan sistem ke lingkungan nyata agar dapat digunakan oleh pengguna. Pada tahap ini, aplikasi yang telah selesai dikembangkan dan diuji akan dipasang ke server atau platform tertentu. Deployment dapat dilakukan secara bertahap maupun langsung, tergantung strategi yang digunakan oleh tim pengembang. Tujuan utamanya adalah memastikan sistem dapat berjalan dengan baik di lingkungan produksi. Yang ketujuh, ada maintenance. Maintenance adalah tahap pemeliharaan sistem setelah perangkat lunak digunakan oleh pengguna. Pada tahap ini dilakukan perbaikan bug yang ditemukan saat sistem berjalan, penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan, peningkatan performa, serta penambahan fitur baru jika diperlukan. Maintenance penting karena perangkat lunak harus tetap relevan, stabil, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan pengguna maupun teknologi. Selanjutnya, peran testing pada setiap tahap. Yang pertama, planning. Pada tahap planning, testing berperan dalam membantu tim menentukan strategi pengujian yang akan digunakan selama proyek berlangsung. Tim dapat merencanakan jenis pengujian, alat bantu yang dipakai, sumber daya yang dibutuhkan, serta risiko-risiko yang harus diantisipasi. Dengan demikian, pengujian tidak dilakukan secara mendadak, tetapi sudah menjadi bagian dari rencana pengembangan sejak awal. Yang kedua ada analisis. Pada tahap analisis, testing berperan untuk memvalidasi kebutuhan sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kebutuhan yang tidak jelas atau ambigu dapat menimbulkan kesalahan pada tahap berikutnya. Oleh karena itu, pada tahap ini dilakukan peninjauan terhadap dokumen kebutuhan agar sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan tujuan dan harapan pengguna. Yang ketiga ada desain. Pada tahap desain, testing berperan melalui kegiatan review atau evaluasi terhadap rancangan sistem. Pengujian pada tahap ini bertujuan memastikan desain database, alur proses, struktur modul, dan antarmuka sudah logis dan dapat diimplementasikan dengan baik. Jika ditemukan kelemahan desain sejak awal, maka perbaikannya akan jauh lebih mudah dibandingkan jika ditemukan saat sistem sudah selesai dibangun. Yang keempat ada implementation. Pada tahap implementation, testing berperan melalui pengujian unit atau unit testing. Setiap fungsi modul atau komponen program diuji secara terpisah untuk memastikan bahwa logika program berjalan dengan benar. Pengujian pada tahap ini membantu mendeteksi kesalahan kode sejak dini sebelum modul-modul digabungkan menjadi satu sistem utuh. Yang kelima ada testing. Pada tahap testing, pengujian dilakukan secara lebih menyeluruh terhadap sistem yang telah dibangun. Aktivitas yang dilakukan meliputi pengujian integrasi antar modul, pengujian sistem secara keseluruhan, pengujian performa, dan pengujian sesuai fungsi dengan kebutuhan awal. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa sistem bekerja secara utuh, stabil, dan siap digunakan.
Yang keenam, deployment. Pada tahap deployment, testing tetap berperan untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik di lingkungan produksi. Pengujian dilakukan untuk melihat apakah ada masalah konfigurasi, error saat integrasi dan server, atau gangguan pada fitur setelah sistem dirilis. Tahap ini penting agar proses peluncuran aplikasi tidak menimbulkan masalah besar bagi pengguna. Yang ketujuh, maintenance. Pada tahap maintenance, testing dilakukan saat sistem mengalami pembaruan, perbaikan bug atau penambahan fitur baru. Pengujian ini bertujuan memastikan perubahan yang dilakukan tidak menimbulkan masalah baru pada sistem yang sudah berjalan. Dengan adanya testing pada tahap maintenance, kualitas sistem tetap dapat dijaga meskipun mengalami perubahan secara berkala. Udah lah. Ini aku kan. Bentar. Nah, ya, oh ini. Selanjutnya, verification dan validation. Kalau verification sendiri itu proses pemeriksaan untuk memastikan bahwa perangkat lunak dikembangkan dengan benar sesuai spesifikasi, desain, dan standar yang digunakan. Nah, verification itu lebih menekankan pada proses pengembangan seperti peninjauan dokumen, review desain, sama pemeriksaan kode program. Kalau validation sendiri itu proses untuk memastikan kalau perangkat lunak yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Validation itu dilakukan dengan menguji sistem yang sudah dibangun melalui berbagai skenario penggunaan nyata. Terus untuk fokus validation itu hasil akhir dari sistem. Jadi dengan kata lain, validation menjawab semua pertanyaan apakah sistem yang dibangun sudah benar sesuai kebutuhan pengguna. Nextnya di sini kita ada Agile Scrum sampai Sprint Iteratif. Kalau Agile Scrum sendiri itu metode pengembangan yang sifatnya bersifat iteratif dan incremental. Nah, yang pertama itu alurnya itu ada produk backlog. Produk backlog itu daftar seluruh kebutuhan fitur, perbaikan, dan pengembangan yang diperlukan dalam satu produk. Kalau sprint planning itu kegiatan perencanaan yang dilakukan sebelum sprint dimulai. Di tahap ini tuh biasanya tim bersama product owner memilih item-item prioritas dari produk backlog yang akan dikerjakan dalam satu sprint. Terus untuk sprint 1 sampai 4 minggu, itu tuh sprint tuh biasanya periode waktu tertentu, biasanya berlangsungnya tuh ya itu 1 sampai 4 minggu, di mana tim fokus mengerjakan tugas-tugas yang telah dipilih selama sprint berlangsung. Tim berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang telah ditentukan pada sprint planning. Nah, hasil dari sprintnya itu increment atau bagian sistem yang sudah selesai dan siap diuji dan ditinjau. Kalau daily scrum itu pertemuan singkat yang dilakukan setiap hari selama sprint berlangsung. Di pertemuannya itu, setiap anggota tim menyampaikan apa yang telah dikerjakan, apa yang apa yang menjadi hambatan selama dihadapi. Nah, daily scrum itu bertujuan untuk menyinkronkan pekerjaan tim, memantau perkembangan, dan mengidentifikasi masalah secepat mungkin agar tidak menghambat proses sprint. Kalau sprint review itu kegiatan peninjauan hasil kerja tim di akhir sprint. Nah, di tahap ini tuh biasanya tim mendemonstrasikan fitur atau hasil pengembangan yang telah selesai kepada stakeholder. Dan kegiatan tim ini dapat memperoleh umpan baik untuk mengetahui apakah hasil sprint sudah sesuai kebutuhan atau masih dalam perbaikan. Nah, kalau sprint retrospektif itu evaluasi internal tim yang dilakukan setelah sprint review. Nah, tahap ini membahas apa yang berjalan dengan baik, apa yang belum optimal, dan apa yang perlu diperbaiki pada sprint berikutnya. Fokus utamanya itu peningkatan proses kerja tim agar pengembangan pada sprint selanjutnya menjadi lebih efektif dan efisien. Yep. Terus nextnya untuk studi kasusnya kita ada Tokopedia, platform market terbesar se-Indonesia ya, yang didirikan tahun 2009 oleh William Tanuwijaya. Itu platform ini mempertemukan jutaan
penjual dan pembeli dari seluruh Indonesia melalui sistem transaksi yang terstandarisasi, aman, dan bisa diakses dari berbagai perangkat. Fitur-fiturnya itu ada registrasi dan login. Ini fitur sistemnya, itu registrasi dan login. Itu yang pakai itu pembeli dan pengguna, pencarian produk itu deskripsinya itu pencarian berbasis kata kunci dengan filter kategori, harga, lokasi penjual dan rating itu penggunanya pembelinya. Kalau halaman produk itu pengguna pembeli, keranjang belanja, checkout pembayaran, pelacakan pesanan, flash sale dan promosi, sampai ulasan rating itu semua penggunanya itu pembeli atau buyernya. Notifikasi push itu penggunanya buyer sama seller. Kalau seller center itu penggunanya seller. Terus, nah kenapa kita pilih Agile Scrum itu? Karena yang pertama, eh skala tim yang besar butuh struktur yang jelas. Jadi Tokopedia itu punya ratusan engineer lintas domain. Scrum memberi kerangka yang terdefinisi, yaitu pembagian sprint, terus peran yang jelas, dan ritual rutin yang membuat semua orang tahu apa yang sedang dikerjakan dan kapan dikerjakannya. Dua, kecepatan rilis adalah keharusan. E-commerce bergerak cepat dengan sprint 2 minggu. Pembaruan bisa didorong ke produk secara rutin tanpa menunggu siklus panjang seperti pada model waterfall. Terus yang ketiga, kebutuhan bisnis yang berubah-ubah. Nah, prioritas fitur Tokopedia itu biasanya bergeser sewaktu-waktu. Kayak kampanye Harbolnas itu bisa mendadak jadi prioritas. Regulasi baru butuh penyesuaian sistem atau data pengguna menunjukkan pola tak terduga. Nah, Agile Scrum itu memungkinkan penyesuaian backlog tiap sprint tanpa membongkar keseluruhan rencana. Terus yang keempat, deteksi bugnya itu bisa menghemat lebih banyak. Jadi di testing itu setiap sprint bug berarti ditemukan dan diperbaiki jauh sebelum sampai ke tangan pengguna. Biaya memperbaiki bug praliris itu jauh lebih kecil dibanding menangani insiden pasca rilis di platform dengan jutaan pengguna aktif. Selanjutnya, kami melakukan pengujian menggunakan test case pada berbagai fitur utama aplikasi Tokopedia. Total terdapat 50 lebih test case yang dibagi ke beberapa fitur. Yang pertama ada fitur login, contohnya skenario login nomor HP, langkah input nomor telepon, expected OTP dikirim. Skenario nomor belum terdaftar, langkahnya input nomor terbaru, expected OTP dikirim atau terdaftar dengan otomatis. Yang ketiga OTP benar, langkahnya input OTP valid, expected login berhasil dan seterusnya. Selanjutnya ada fitur registrasi. Dengan contoh skenario registrasi nomor HP belum terdaftar, langkahnya input nomor telepon dan pilih metode verifikasi, expected OTP dikirim. Skenario dengan OTP yang benar, dengan langkah input kode OTP valid, dan registrasi akan berhasil. Skenario OTP yang salah, dengan langkah menginput OTP yang salah akan muncul error atau tidak dapat login, tidak dapat registrasi. Yang ketiga, fitur pencarian produk dengan contoh skenario pencarian valid dengan langkah input nama produknya dan produk akan muncul. Yang kedua, produk dengan skenario produk tidak ada, langkah cari random dan tidak dapat ditemukan. Selanjutnya, skenario typo pencarian, langkah salah ketik
expected muncul saran. Fitur yang keempat, keranjang belanja dengan skenario tambah produk. Langkah klik tambah, pilih ketentuan expected masuk keranjang. Selanjutnya, hapus skenario hapus produk dengan langkah klik hapus, expected terhapus. Selanjutnya, update jumlah, langkah ubah quantity, expected quantity akan bertambah atau berubah, berkurang. Fitur yang kelima ada checkout atau pembelian dengan skenario checkout valid. Langkah klik beli expected masuk halaman checkout. Selanjutnya skenario pilih alamat. Langkah pilih alamat dan alamat akan tersimpan. Selanjutnya pilih metode bayar dengan langkah memilih pembayaran dan metode akan tersimpan. Dan seterusnya. Keenam, fitur pelacakan pesanan dengan skenario cek status pesanan aktif. Dengan langkah klik tombol lacak pada pesanan yang dikirim, lalu sistem akan menampilkan posisi kurir secara real time. Selanjutnya, dengan skenario cek riwayat pelacakan, dengan langkah klik lihat detail pada pesanan selesai, lalu sistem akan menampilkan log perjalanan paket dari awal sampai tujuan. Selanjutnya, skenario tracking nomor resi yang tidak valid. Langkah memasukkan nomor resi sembarangan secara manual, lalu sistem akan muncul pesan nomor resi tidak ditemukan. Yang ketujuh, fitur flash sale dan promosi, yang dimana skenario klaim kupon diskon dengan langkah klik klaim pada halaman promo, lalu kupon akan tersimpan di akun promo saya. Selanjutnya, skenario pakai promo di keranjang. Dengan langkah pilih promo saat akan melakukan pembayaran, lalu harga total otomatis berkurang sesuai nilai promo. Selanjutnya, skenario beli produk flash sale dengan langkah klik beli saat waktu flash sale dimulai, lalu produk masuk ke keranjang dengan harga diskon, dan seterusnya. Kedelapan, fitur ulasan dan rating. Dengan skenario kirim ulasan teks dan bintang dengan langkah isi ulasan, beri bintang 5 lalu klik kirim, lalu ulasan berhasil terbit di halaman produk. Selanjutnya, skenario upload foto atau video ulasan. Langkahnya, lampirkan foto produk saat memberi ulasan, lalu sistem akan memunculkan foto di galeri ulasan pembeli. Selanjutnya, skenario ulasan tanpa teks atau memberi bintang saja. Langkahnya, beri rating bintang tanpa mengisi komentar, lalu sistem akan menampilkan ulasan tetap tersimpan dan berhasil dipublis. Selanjutnya ada fitur notifikasi push, yang dimana skenario-nya notifikasi pesanan diproses dengan langkah penjual mengubah status pesanan dan akan memunculkan notifikasi pesananmu sedang diproses. Selanjutnya, notifikasi promo baru dengan langkah sistem mengirim broadcast promo, lalu sistem akan memunculkan banner promo di bilah notifikasi handphone. Selanjutnya, skenario klik notifikasi transaksi dengan langkah tap notifikasi pembayaran berhasil, dan sistem aplikasi langsung membuka halaman detail transaksi. Dan yang terakhir, fitur Seller Center, yang dimana pengujian ini sisi penjual berfokus pada manajemen inventaris dengan skenario tambah produk baru.
Dengan langkah isi nama, foto, deskripsi, dan juga harga. Lalu sistem akan memunculkan produk di daftar produk toko. Selanjutnya ada update stok barang. Dengan langkah ubah jumlah stok dari 10 menjadi 0, lalu sistem akan memunculkan status produk di pembeli berubah jadi stok habis. Selanjutnya, terima pesanan baru. Dengan langkah klik terima pesanan pada pesanan masuk, lalu sistem pesanan berubah menjadi siap dikirim, dan seterusnya. Test case ini penting untuk memastikan semua fitur berjalan dengan yang diharapkan dan meminimalisir bug. Selanjutnya ada 4 jenis testing yang diterapkan pada aplikasi Tokopedia. Yang dimana yang pertama ada unit testing, yaitu pengujian pada bagian terkecil dari sistem, seperti fungsi atau model tertentu. Dalam contoh Tokopedia sendiri, yaitu validasi input OTP saat login dan perhitungan harga di keranjang. Selanjutnya yang kedua ada integration testing, yang dimana untuk memastikan antar fitur atau modul yang telah dibangun dapat saling terhubung dan berinteraksi dengan baik tanpa menimbulkan error saat proses integrasi data. Contoh pada aplikasi Tokopedia sendiri itu login berhasil, lalu masuk ke beranda, ke keranjang, lalu lanjut ke checkout-nya. Yang ketiga ada sistem testing, yang dimana sistem testing ini adalah pengujian seluruh sistem secara menyeluruh yang berfungsi untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan user dan juga menguji alur end-to-end. Contoh pada aplikasi Tokopedia, login lalu cari produk, lalu checkout dan pembayaran. Dan yang terakhir ada UIT, yaitu pengujian yang dilakukan langsung oleh pengguna dan berfungsi sebagai menilai apakah sistem sudah sesuai kebutuhan pengguna dan menentukan apakah sistem sudah siap untuk digunakan. Contohnya yaitu user mencoba membeli produk dan juga user mencoba fitur login. Selanjutnya di sini ada implementasi sistem, yang dimana tahap pembangunan sistem berdasarkan desain, yaitu tahap pertama ada pengembangan front end dan juga back end, yang kedua integrasi database, dan yang ketiga dilakukan secara iteratif. Selanjutnya ada deployment. Adapun tahapan deployment sendiri, yang pertama ada build aplikasi, upload ke server, dan juga konfigurasi sistem. Yang kedua ada sistem pre-deployment dan juga backup data. Dan yang terakhir monitoring dan rollback siap sedia. Selanjutnya ada CI dan CD, di mana konsep ini terbagi menjadi dua. CI atau Continuous Integration merupakan penggabungan kode secara otomatis dan langsung diuji. Sedangkan Continuous Deployment itu pengiriman aplikasi ke server secara otomatis, yang dimana membantu mempercepat proses pengembangan dan meningkatkan kualitas software atau rilis lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas. Apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama ada Eagle Scrum, memungkinkan deteksi masalah lebih awal melalui sprint yang pendek dan iteratif. Yang kedua,
Software testing memegang peranan krusial di tahapan SDLC, mulai dari validasi kebutuhan di tahap analisis hingga pengujian regresi di tahap maintenance. Dan yang terakhir, penggunaan strategi CI atau CD atau Continuous Integration dan Continuous Deployment membantu otomatisasi pengujian sehingga rilis fitur baru yang dapat dilakukan dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas. Untuk saran atau rekomendasi ke depan, ot- op- otomatisasi testing disarankan untuk meningkatkan cakupan automation testing pada fitur-fitur kritikal seperti check out dan login guna mempercepat proses pengujian pada setiap sprint. Dan yang kedua, keamanan data. Mengingat Tokopedia mengelola data sensitif pengguna, perlu ditingkatkan lagi porsi security testing seperti penetration testing secara berkala untuk mencegah kebocoran data. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.